Karena kita akan bertanya dan kita akan buka-bukaan. Dan justru itu gerbang kita untuk menuntut balik. Iya. Tapi itu tidak apa-apa, artinya membuka ruang. Eksepsi ini akan kembali diputus nanti di putusan akhir, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan persiapan persidangan, hampir sama poinnya dengan apa yang disampaikan oleh para senior, teman-teman media. Kami pikir ini akan menjadi sebuah fakta, sebuah cerita yang sangat fenomenal, yang harusnya lebih ramai dari sekarang. Teman-teman harus meliput ini karena ada beberapa fakta yang kami selama ini tidak bisa sampaikan di depan media, karena ini ya memang diatur secara undang-undang tidak boleh diperlihatkan karena memang ada kandungan pornografi. Tetapi demi hukum, kalau di pengadilan itu semua diperbolehkan. Alhamdulillah kita sambut baik. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman media yang sudah live. Artinya hakim tidak lagi mempersoalkan terhadap teman-teman media yang live membawa kasus ini. Kami mohon beritakan ini kepada publik supaya publik tahu siapa dan bagaimana seorang Hotman Paris Hutapea dan bagaimana faktanya apa yang dilakukan oleh Pak Rasman Arief Nasution. Saya pikir ini akan membuka fakta baru ataupun pandangan baru terhadap Pak Rasman Arief Nasution yang saya mohon maaf Pak harus menceritakan faktanya. Selama perjuangan dari 2022 sampai dengan hari ini, kami adalah orang yang terzolimi. Bahkan kalau netizen bilang kami ini public enemy, tapi teman-teman, kami ini bertindak berdasarkan pikiran, berdasarkan hati, dan berdasarkan nurani kami. Semua kami lakukan demi kemanusiaan. Kenapa sejak awal Pak Rasman menerima Iklim Hakim sebagai kliennya? Murni karena pertimbangan kemanusiaan, murni karena ada perempuan yang diduga dilecehkan seksual. Perbuatan apa yang diduga melakukan pelecehan seksual itu nanti di pengadilan teman-teman akan melihat, dan silahkan netizen, publik menilai semuanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian terakhir poinnya, kami pikir ini adalah pertarungan lawyer-lawyer besar di negara ini. Jadi mohon kepada siapapun, baik pejabat di negeri ini ataupun orang biasa yang mungkin mempunyai pengaruh, apalagi kalau kita sebut selama ini ada invisible hand, jangan coba-coba mengintervensi kasus ini, karena sejatinya kami akan melakukan perlawanan kepada siapapun. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Jadi selama ini orang kan biasanya kalau saksi korban diperiksa kan yang terdakwa itu kan cemas, pengacaranya kan was-was. Kami tidak, kita malah menunggu. Apalagi ketika Iklim Hakim itu dipakaikan baju forum bata intelektual oleh ketua umum dan dituliskan BPA. Dia bercerita di sana, tangisan dia. Kita kan boleh sedikit apa nih sebagai saksi sampaikan. Ini ke PA. Itu dia Bang Rasman. Dia kan, yang pasti dia kan. Dia untuk PB ini kan saksi mahkota. Iya. Jadi ditunggu nanti di persidangan. Oh iya. Kalau sekarang dikeluarkan diam itu, Jadi seru. Teman-teman media memang harus datang untuk melihat bagaimana seorang Hotman sebenarnya. Bagaimana perilaku dia sebenarnya. Yang dia frame seolah-olah dia orang paling suci, paling baik. Bagaimana Iklim Hakim? Maka ada di tanggal 6 hari Kamis jam 10 pagi. Artinya abang merasa bahwa sudah Hotman terhadap abang ini merasa bahwa terzolimi gitu ya bang, yang nggak masalah. Saya bilang bukan saja terzolimi, ini manipulatif sudah. Tapi tidak apa-apa, sebagai seorang lawyer, saya menjadi resiko hukum bagi saya ketika membela ada orang yang berkhianat. Tapi dalam hal ini Iklim Hakim ya, tapi saya harus tegar.
Begitu juga dengan misalnya saya pegang Fadil, dilaporin juga sama NF. Ya sudah, itu konsekuensi. Mana ada sih seorang petarung atau pelaut yang handal tanpa dengan gelombang yang dahsyat? Nggak ada itu. Ya, jadi teman-teman saya ini para nakoda-nakoda yang jago-jago semua ini. Ya. Saya sekarang di sini posisi sebagai penumpang, tapi saya akan beritahu tujuan saya itu ke sini. Saya ingin ke Sibolga kalau dari kampung saya. Kaptennya banyak sudah nakoda. Nah, jadi saya dibantu ke sana. Di tengah laut ada gangguan, gelombang-gelombang. Nah, itulah kalau kita ibaratkan Hotman Paris dengan iklim Maki yang mengaku ini bukan kapal yang dibawa, tapi ini sampan, kira-kira begitu. Nah, di dalam kapal itu ada pemerkosaan, kira-kira begitu. Nah, itu nanti kita lihat. Gitu, ya. Buktinya udah kuat Lengkap. banget. Sudah sangat lengkap. Tunggu tanggal 6. Sudah sangat. Boleh di-spill sedikit nggak bang apa? Jangan dulu. Nanti. Salah satu bang, ini kan saksi korban ini wajib untuk hadir datang. Ketika nanti dia menolak dan ibaratnya cuek seperti itu, apa imbasnya kepada perkara ini? Iya, efeknya kepada perkara ini sendiri apa bang? Bilang hak dia. Boleh dijelaskan bang? Bilang hak dia, dan berarti dia takut berhadapan dengan majelis, berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan kami, karena kita akan bertanya dan kita akan buka-bukaan. Dan justru itu gerbang kita untuk menuntut balik. Iya, datanya lengkap di kita. Siap. Nanti Bung Leo akan bercerita dari versi kami gitu ya. Sekarang dari sisi jaksa, baru dari versi kami. Bang, nanti seandainya pelapor tidak datang dan keputusannya dibatalkan, ada langkah-langkah Ya selanjutnya. nanti kayak kejadian di kita Mirzani dong. Pelapor tidak datang, panggil sekali, 2 kali, 3 kali tapi saya kira dia pasti datang. Saya kira pasti datang. Tapi kalau dia datang mesti siapkan mental, pikiran, bukan pasukan. Kalau pasukan dia banyak, kita nggak ada urusan. 1000 kau taruh, makin kita kejar itu. Tapi Nggak ada urusan itu. Hah? Pasukan kita juga banyak. Hah? Ada langkah untuk balik apa memperkarakan lagi Pak? Apa? Seandainya nanti Hotman tidak datang, perkara ini dibatalkan, itu nanti ya kan, digugurkan, abang akan niat Pastilah kita ambil laporan balik. Satu ya, saya terima kasih kepada Bang Hercules yang telah menelpon saya, menanya perkembangannya, saya sudah info. Beliau bilang kalau ada yang ganggu info ke saya. Sekarang nambah lagi nih pembasmi, juga bantu kita, tambah lagi FBI. Saya kira orang semua tahu lah kalau yang berorganisasi di lapangan itu Rasman, bukan dia. Hotman itu cuma kelab kesana, kelab kesini gitu. Oke? Oke, Bang. Thank you.